Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Halaman 145. Baris ketujuh dari Ra'atuh. 145 baris ketujuh dari Ra'atuh. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, nekeun le Nabi dalam suatu hadis, Watuh bacuk tu baris kelima. Allah dan Tuhan kita subhanahu wa ta'ala berfirman, ya hinan. Baris kelima halaman 145. Allah Tuhan kita subhanahu wa ta'ala berfirman, fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka tiada mengetahui oleh seorang akan barang yang disembunyikan bagi mereka itu daripada tempat tetap beberapa mata balasan dengan barang yang ada mereka itu mengerjakan amal mereka itu. Ya, jadi nenek pegah nyemanteng sambungan ilikut balasan yang Allah Ta'ala sediakan hingga waktu kiamat kepada orang yang taat, beriman, patuh kepada perintah-perintah Allah Ta'ala, nyo adalah handapat getanyo hinggakan aju. Jadi tak balasan di hantom pernah hiding oleh mata, hantom pernah hikala oleh mata, hantom pernah hiding oleh punyung, bahkan hantom pernah terdetak la mati getanyo ditnan nusom oleh Allah Ta'ala sehingga gekun oleh Allah. Maka tiada mengetahui oleh seorang akan barang yang disembunyikan bagi mereka itu. Hanam sira urang pih tu bagaimana balasan Allah yang hebat, yang luar biasa daripada tetap beberapa mata balasan. Artinya hana so kena tepu bagaimana hebat, agungnya, mulianya balasan yang Allah Ta'ala juk kepada mereka yang beramal mereka itu, orang yang beramal saleh. Karena Allah Ta'ala menyunik balah han dapat getanyo hinggakan balasan Allah. Nyokonyo yang gekun nah syurga itu apodahkan dunia itu kan menjadi penjara bagi orang mukmin dan dunia itu kan menjadi syurga bagi orang kafir. Yang gebegah pakan sampai menan nekun. Kemenan nekun kan? Surga itu, dunia itu menjadi, dunia itu penjara bagi orang mukmin. Dunia itu, surga itu, perhatikan, dunia itu penjara bagi orang mukmin, surga bagi orang kafir. Menyana begah dalam kitab Jam'ul Fawaid sehingga gekun lagi yang faedah mana gebegah? Gekun lagi yang dunia menjadi penjara bagi orang mukmin pakan. Karena wate sakaratul maut bagi orang mukmin yang benar-benar bertakwa kepada Allah, maka akan dihingga yang bahwa rupanya balasan yang dipersiapkan oleh Allah kepada orang beriman tak dapat dihinggakan, hebat luar biasa, sehingga terasalah yang bahwa selamanya yang genikmati lekoknya dalam dunia bagaikan penjara. Nyambang ke bagai yang kita Jamul Fawaid nak berah alasannya kenapa dikatakan dunia itu bagaikan penjara bagi orang mukmin, karena sebanyak apapun nikmat yang dirasa oleh orang mukmin orangnya dalam dunia, tapi waktu pedih oleh Allah Ta'ala balasan akhirat sehingga maka akan terasa yang bahwa yang gerasa orangnya bagaikan duduk dalam penjara, terasa hina, terasa rendah, tak banding balasan sehingga yang Allah persiapkan ke orang mukminan di dalam surga. Ya, adapun dunia nyojik ke syurga bagi orang kafir karena wate sakaratul maut ji gebegah. Wate sakaratul maut si kafir akan deh penyiksaan yang luar biasa, azab yang dipersiapkan oleh Allah Ta'ala yang sangat menakutkan, mengerikan, menyeramkan, sehingga ji terasa bahwa udip ji selamanya dalam dunia bagaikan syurga. Tapi sehingga wate ji mati terasa ji wate dengan azab Allah yang bagaikan penjara bagi ji.
Nyo kenyogkeun dunia itu adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Bahkan penjara bagi orang mukmin karena wate sakaratul mukmin, wate sakaratul maut orang mukmin gepedeuh oleh Allah Taala balasan surga yang maha luas, yang hebat luar biasa. Maka jihdeuhlah selamanya rupanya belum apa-apanya, sangat rendah, sangat sedikit, sangat hina, rupanya surgalah yang utama. Makanya dunianya bagikan penjara bagi kitanya. Kan hajit tak pubut barang kapujud selama di dalam batas yang diperbolehkan di agama. Ada masalah aja. Selama matang halal ada masalah. Ya, teman membanyakkan dan mesedikitkan tagahina beda. Ka. Oleh kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Oleh Nabi nekeun dalam satu hadis, khuliqa fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatarun ala qalbi bashar. Dijadikan di dalam surga itu akan barang yang tiada melihat oleh mata, tiada mendengar oleh telinga, tiada melintas atas hati manusia. Ya, jadi dalam surganya nikmat yang nijo oleh Allah hantom pernah hidinga oleh punyung, hantom pernah hipegah li babah urang yang pegah, dan hantom pernah terlintas la mati, hantom pernah hikala li mata. Tuman tanyo yang jit-jit tak pegah mantang uranyo. Nikmat dalam surga yang jit-jit tak pegah karena ne pegah li Allah dalam Quran, karena ne pegah li Nabi dalam hadis. Nya mantang kan cukup hebat kau tadi cukup hai sehingga gebah kiban di antara suatu nikmat gebah. Apabila penghuni surga tengah geduk-duk di bawah satu pohon misalnya di dalam kebun surga, gekalan burung-burung yang berterbangan di atas yang dari dahan ke dahan, hawa ge kepada daging tersebut kebelah. Yang kebelah dengan serta merta katerhidang je ike ge. Ka lege pajo kebelah. Tulang belulangnya wate getik nya dengan seizin Allah membalut kembali, je keticim kembali, dia terbang hinggap di dahan kembali dan bertasbih kepada Allah Taala. Nya lagi nya. Ka sira urang yang hana gebiane dalam dunia, nya tadi gedi yang kebelah. Nya bentuk nikmat sira urang yang hana gebi anak dalam dunia nya sehingga dalam surga menginginkan anak. Sebab ini jima dalam surga ini hana je ke anak. Menan ke pegah. Gebi ti anak laganya inginkan. Sehingga hana mutrik pi anaknya tumbuh kiban lagi gotnya inginkan. Melahirkan hana terasa sakit lagi sakit ini dalam dunia dengan serta merta lahir dan jut laju anaknya lagi gotnya inginkan. Nyamenan ke pegah. Jadi yang tak nak pegah nikmat surganya rupanya hebat, luar biasa, tiada tara, hebat, hai datang. Apa yang kita inginkan hanya dilarang oleh Allah Taala di dalam surga. Jadi yang perlu tak nak pegah nyan sesuatu yang dapat tak ungkapkan manteng hebat terasa. Pulam yang kepegah nikmat surganya hantom pernah terlintas selamati katanya opi. Kiban hayu, kiban hebat, kiban nikmat yang luar biasa. Nyo sebenarnya azab lagi nya nanti je. Azab neraka nyo cuma yang gepegah-pegah taga yang gepegah. Bahkan na azab yang hantom pernah terlintas dalam hati katanya di nan pedihnya sebalik aju ji dua. Nikmat lagi nyan, azab lagi nyan. Na pernah na azab yang hantom pernah dipegah oleh urang. Na azab yang hantom pernah terlintas dalam hati manusia. Yang di nan dahsyatnya azab neraka. Begitu juga hebatnya, agungnya, besarnya nikmat surga. Dan bahwasanya orang yang alim yakni ulama yang mufassirin berkata mereka itu dalam firman-Nya. Jadi ulama yang tafsir hadis, ulama yang mentafsirkan Al-Qur'an nepegah dalam sebuah ayat Allah Taala, yaitu mentafsirkan dalam sebuah ayat Allah Taala tahayat lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Nya ayat Quran ditafsirkan oleh ulama mufassirin pumaknai niscaya kering laut sebelum lagi bahawa selesai habis kalimat Tuhanku. Kiban makna ji to ila utnyan tigolom abih tanda tulis kalimat Tuhan, yakni jika disurat dengan air laut itu dakwat maksudnya Daud ila utnyan tapegat ke tinta, dan bahwasanya yaitu kalimat yang berfirman Allah Ta'ala bagi ahlul jannah di dalam jannah dengan latif dan ikram dan orang yang ada halnya itu, maka jadi kena pegah hantib jika disurat dengan air laut, artinya akan kering air laut itu apabila dijadikan sebagai tinta, tanda tulis
bagaimana nikmat-nikmat yang ditunjuk oleh Allah Taala kepada ahli-ahli syurga. Teman dina ilaut tapi menyotinek tanek tulis nyan abih to ilaut golom abih tak tulis nikmat yang ditunjuk oleh Allah Taala kepada ahli syurga. Nyang ke makna daripada kalimat firman, kalimat daripada firman, kalimat yang berfirman Allah Taala bagi ahli syurga, artinya nikmat-nikmat yang Allah Taala juk kepada ahli syurga, sehingga tegedi tanek tulis hitanyo abih to ilaut golom abih menulis. Cuman dina jai, dina raya, dina hebat. Nyan Allah Taala sendiri pegah ba ayat lana fidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Hanya gede pegah tanda betapa hebatnya. Maka betapa sampai balasan daripada seribu-ribu juzuk daripadanya oleh sangka manusia. Maka menyemenan ke pegah pakiban tuman ikru pikiran manusia untuk dinak fikir tentang meribe-ribe daripada balasan yang Allah Ta'ala juk kepada ahli-ahli surga. Maka tentu saja hantruk nyudik nan jadat tak kena pegah, atau diliputi dengan dia ilmu makhluk tiada sekali-kali, ataupun menyonyan ke pegah sigolom abih tak tulis ilaut abih tu sigolom tak tulis putra yang Allah Ta'ala juk kepada ahli-ahli surga. Menyemenan pakiban tuman ikru ilmu makhluk yang dapat dihinggakan gede pegah han akan mungkin truk sekali-kali pengetahuan katanya makhluk untuk dapat terhinggakan betapa banyaknya balasan yang dijuk oleh Allah. Yang kejuk BO je tak pubut menyo Allah nak terima, menyo Allah Taala nak tuang, nyo balasan nyo pahala ba Allah. Raya tak balasan ba Allah. Walaupun BO tak pubut kebaikan ni tanya, tapi bergetung oleh Allah, baik rela, baik rusak. Hanya jadat tat. Makanya hai tali putih, hai terhinggakan atau diliputi dengan dia ilmu makhluk tiada sekali-kali, tetapi tersimpan dan terduduk cita-cita. Arti tersimpan dan terduduk cita-cita, putuh harapan hantruk bak yang tanya semikir munyo tegedi tanek semikir di nanjai datat nikmat yang dijuk oleh Allah kepada ahli-ahli syurga. Hantruk cita-cita tu yang di nanjai yang dah pegang, dan singkat segala ukul tuet pikiran katanya tanek semikir karena jadat tat habis han habis pi han nikmat syurga kekal ke buat Allah Taala. Apa ni habis lah pupu yang tan laki nah ke buat Allah Taala. Hai perjalanan mentang yang tertempuh dari satu tempat kepada tempat lain, lagi sabar surga kepada surga lain, gebah sehari akhirat, satu hari akhirat. Satu hari akhirat itu 1000 tahun dunia. Orang akhirat siurau, tapi dunia 1000 tahun umur dunia. Yang baru truk. Baru truk ke tempat sabar-sabar surga yang tak nak ijak katanya. Sahabat haji sehingga kena saling ziarah ke bahkan antara satu sama lain, tanya dengan saudara, tanya dengan gure, bahkan ada umat ziarah kepada Nabi kan nyana, bahkan ada ahli surga ziarah kepada Allah. Makna ziarah kepada Allah Taala kan Allah Taala hinan biasalah nah tempat sehingga gepu mulia getanya ahli surga mandum oleh Allah Taala, yaitu menyelang kitab Kasyful Ghabiyah di dalam surga Firdaus ada satu tempat yang bernama Hadhiratul Qudus. Yang di Hadhiratul Qudus itulah Allah Taala nepu jami getanyo, nepu mulia getanyo. Yang dia hadir kena mandum. Na urau-urau sehingga yang merupa Allah Taala yang kehinan getanyo tadinga kalam Allah yang tidak ada suara dan tidak ada huruf, dan takalan zat Allah Taala yang hana mekaifiat, hana membentuk, hana merupa, hana mentempat, laisa kamitslihi syai'un, tidak serupa dengan suatu apapun. Yaitu tanya persiapkan tempat yang namanya Hadhiratul Qudus, letaknya di dalam surga Firdaus. Surga Firdaus itu yaitu surga yang berada di tengah-tengah daripada seluruh surga-surga yang lain. Yang paling tinggi surga kepada yang dicerita oleh ulama dalam kitab Kasyful Ghaibiyah. Jadi tak nak cita-citakan, tak nak fikir bagaimana nikmat Allah yang akan hijaunya, singkat akal. Sungguh singkat segala ukul akal-akal mengkira-kirakan dia untuk tak nak kira dikna. Dan sebenarnya bahawa ada yang demikian itu nyan paken nyan mandum-mandum jadat had, nyan mandum-mandum hana lain, itulah karena pemberian Azizul Alim, pemberian Allah yang maha perkasa, dia lagi maha mengetahui atas hal menghukumkan karunia yang amat besar dan sekira-kira kemurahannya yang kadim. Yang yang nunjuk lah Allah Taala tinggal, karena nebalah le Allah Taala luah tak tahan, nebalah le Allah Taala hebat tak tahan, hayu tak tahan. Anta nak fikirkan rata sago tinggal mandum je kenikmat. Hi urang cukup lagak-lagak kepada Allah. Pokoknya macam-macam lah.
menyuhina hidupnya kepegat hila Allah Ta'ala semakin trip semakin tuha ide semakin trip semakin lagak kepada Allah Ta'ala. Olian makanan dari tetap baju takalan bokaya rap sama-sama tapi tetap baju tak bajunya lagi nyu rasa takap tiga tu yang je lagi je la illam rasa nya juga hebat luar biasa masya-Allah. Ketahui oleh musanya seumpama ini maka beramal oleh orang yang amilun nyokeh yang dikejar oleh orang-orang yang beramal oleh urung-urung yang saleh kan kejar balasan dunia tapi yang kejar adalah pahala akhirat. Yang kerja ubi'ina sibuk katanya buat talit dunia, jangan kita melupakan ada balasan kita nantinya di akhirat. Katanya hidup tempat yang sesungguhnya akan dikembalikan oleh Allah Ta'ala. Dina je uranyo panjang umur taudep hana trip akan tekar katanya dikembalikan oleh Allah Ta'ala ke hadapan Allah. Dan umpama ini membuangkan ijtihad orang mujtahidun, makna membuangkan mengerahkan kesungguhan le urang yang sungguh-sungguh karena bak gelitnya kebit-kebit bersungguh-sungguh tak bak minta amal. Persis lagi kita nak cita-cita tak nak belau pulan, tak nak pegat pulan, tak nak dapatkan sesuatu yang hebat yang hayu, tentu saja sungguh-sungguh bak tak kerja, sungguh-sungguh bak tak hemat, bak tak kubah peng. Kiban cara ada yang tak inginkan betul nya menanti urungnya kiban cara ge utama ge harap syurganya biji ke tempat kediaman ge maka nyukeh urau malam sabi-sabi gelit putra gelit akhirat gelit syurga kan gelit dunia. Kemudian walaupun kehidupan dunia gelakukan sid ubi yang diperleh kehidupan kalian nyukehkeun umpama ini umpama lagi nyukeh membuangkan ijtihad orang yang mujtahidun bagi ini tuntutan yang amat besar makna membuang ke mengerahkan segenap kesungguhan le urung-urung yang bersungguh-sungguh dalam ibadat demi untuk mendapatkan yang besar ini nyukeh-nyukehkeun dengan raja menyuhidi likut tanya gue ingat-ingat nikmat syurga gue ingat-ingat pahala yang besar supaya timuh raja karena tingkatan getanyo wate tapubun ibadat pihak tak ingat ke pahala kadang baru jemet tu sebenarnya menyutani tingkatan tu hanya ingat ke pahala asal itu perintah Allah Ta'ala di yang Nabi itu urusan Allah yang penting tanya dekat dengan Allah yang penting tanya mencari ridha Allah tapi menyurutak dia tanya awam golong makanya mengerjakan ibadah harap pahala itu masih dikategorikan ikhlas tingkat rendah karena untuk menciptakan ataupun membentuk raja membentuk semangat nak jemaat pada pokok ibadat menyurutak katanya pihak terfikir ke pahala tak du itikaf dalam masjid karena pahala jihad tak baca Quran karena mengingat pahala kok jai tak sedekah karena mengingat pahala kok jai tak ikuti majlis taklim karena mengingat pahala lumpah lu itanya payah lagi ngat timuh raja lagi ke berahino karena bak fikir ke syurga yang hebat ke makanya ikutnya jemaat buat pupuk ibadat itu boleh ada masalah aja nyukehkeun raja tahap awal je sebab jeng tahap tidak dalam ilmu tasawuf nya hanya saban mendum mesti lagi gebah bab tawakal mutab saban tak lagi aulia tawakal bab tanya mutab saban tak lagi zuhud mereka kalau tidak musaban tak lagi ikhlas mereka kalau tidak ada tak tawakal ada jenjang-jenjangnya tak zuhud ada tingkatan-tingkatannya tak ikhlas juga ada tingkatannya tingkatan tanya orang awam yang ke lagi nyu waktu tak pubut ibadat pihak fikir ke pahala supaya enggak jemet tu lagi contoh ke pegang lagi contoh Allah gekeun bak Nabi Musa wahai Musa apakah kamu ingin kuperkenalkan satu ibadat yang jikalau kamu mengerjakannya maka bukit-bukit gunung-gunung akan mengucap istighfar kepadamu akan meminta ampun kepadamu dijawab oleh Nabi Musa jid ya Allah ni puteri kelengpu amal yang lu kerjakan geperah oleh Allah Ta'ala kerjakanlah salat duha walaupun dua-dua rakaat rutin kerjakan salat duha yang kelebihan salat duha itu tanya dilaki ampun le gunung-gunung dilaki ampun le bukit-bukit tanya orangnya santang tapi ke Tuhannya enggak mudah rezeki enggak mudah diterima data minta rezeki tanya bantang ini tanya mendapat pengampunan dilaki ampun tanya le bukit-bukit yang kelebihan tanya tak salat duha orangnya supaya mendapat pengampunan rupanya enggak diistighfar le bukit-bukit boleh karena mengharap pahala ana pupu nyen untuk membentuk semangat karena itanyo lagi ada pegahronyan manteng model itanyo lagi kambing heret lauru bak third bak third maksud hana lekang-lekang dari maksudnya makanya perle raja perle tukang kinun supaya ngai ibadah kambingnya dan perle urung pediung ong rendong supaya ngai minah ngai ibadah menan sitanyo benar urung pediung surga benar urung pediung pahala supaya ngat gemar boleh ana pupunya nyen tingkatan ikhlas yang rendah apa
pokok ji setidaknya ile manteng gekeun dengan ikhlas. Makanya hana bertentangan lagi ke begahino karena bak gepikir ke syurga yang lagi nyo hebat ke le urung-urung yang beramal gekerahkan segenap kemampuan kau untuk beramal. Maka hana pupunya. Bentik tak pegah jutanyo hanji beramal harap pahala karena beramal untuk ridha Allah Taala. Nyan munyo getanyo kadang-kadang golom kede baru no ile. Nyan ente minah lam gibancara beek sampai bek mekereling li ke pahala. Dah pubut nyan. Munyo golom tak lagi nyan julai tahap awal. Upayakan sampai walaupun lebih gad bek lagi nyan bek salah. Tapi nan baru nyan golom kan kira berarti hanjut. Dan hendaklah diketahui bahwasanya yang demikian itu sekaliannya hanya sedikit, yang amat sedikit pada lambung bertentangan maksudnya sejajar barang yang mereka itu kepadanya berkehendak mereka itu. Menyonyan yang diharapkan oleh urung saleh waktu di pupuk ibadat nyan sebenarnya baru BO kecilnya. Nyan ban ke begah. Iji diharap berhebat kan berempuk dalam surga mentang kecil. Karena dalam surganya nikmat-nikmat yang hebat. Kendiri surga dan fasilitas surga yang paling hebat sebenarnya. Nikmat yang haik tak bayangkan, haik tak boyong pun surga. Bahkan rendah nikmat surga, itu nikmat mendengar kalam Allah, nikmat melihat zat Allah Taala. Yang haik tak boyong pun surga. Cuma hino mantang ji diharapkan nikmat surga. Ya, walaupun yang mantau but gak walaupun bak tanya orangnya nikmat surganya ka segala-gala. Padahal di dalam surga itu ada nikmat lain yang melebihi tanpa banding dengan nikmatnya surga. Dengan fasilitas yang dalam surga. Ya, jadi nyogo pegah sejajar lambungnya yaitu sejajar pada barang bak kedudukan barang yang mereka kepadanya berkehendak mereka itu, dan akan dia menuntut mereka itu. Yang yang dituntut dan baginya melintangkan segala hajatnya, sehingga yaitu dilintangkan segala hajatnya, artinya nyankeh betruk segala keinginannya yang diharapkan. Dan diketahui pula bahwasanya hamba itu tak dapat yada baginya di dalam jumlah itu daripada 4 perkara. Menyomenan apabila kita menginginkan bergeputruk oleh Allah apa yang kita inginkan, itu kan hajat, berputruk hajat, dan menuntut syurga Allah nyo hanjithan mendapatkan ridha Allah, hanjithan benaput perkara. Ataji untuk mendapat syurga Allah Taala menyohana ridha Allah pandai merempak, ya kan? Untuk truk hajat katanya singa, iaitu uro kiamat, bujuk uro yang menyenangkan bagi katanya, baik uro petaka bagi katanya. Nyan untuk mencapai nyan mandung tak lepas daripada put macam. Jadi kesimpulan hina aku pegang, untuk mendapatkan ridha Allah, mendapatkan nikmat yang abadi, hanjithan melainkan dengan 4 perkara hina aku pegang. Yang pertamanya ilmu. Yang kejit habis tak pegang. Mandum yang kita kerjakan lebih-lebih untuk mengharap pahala bagi Allah Taala, nyo hanjithan mesti masuk dalam pintu ilmu. Yang pokok, ilmunya pokok. Yang kejit anda minta saleh bahana ilmunya hitim. Saleh juga ni, tapi ilmu tanya hitim. Sebab ini mesti dengan ilmu. Hadirnya Rasulullah ke getanya mantang adalah untuk ilmu. Ya kan? Sehingga kekasih kepada hadis 45. Kenapa Allah Taala dikirim Rasul? Kenapa Allah Taala menciptakan malaikat? Kenapa Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi, menciptakan segala-gala? Bahkan para ulama gekarang kitab-kitab dum urung memberi nasihat, menyampaikan nasihat untuk apa sebenarnya? Tidak lain semuanya itu adalah untuk ilmu dan untuk amal. Makanya yang pertama hina aku pegang adalah ilmu. Yang pertama yaitu hanjithan mesti dengan ilmu, dan yang kedua dengan amal, dan yang ketiganya dengan ikhlas, dan yang keempatnya dengan takut, dengan khauf. Yang pertama benar ilmu watakana beramal, kejar dengan amal kita itu sebanyak-banyaknya. Yang ketiganya adalah dengan ikhlas, mamaina ikhlahtan yang bikakan ilmu dum amai pih kandit tapi ikhlas membacutan yang bikakan sih. Makanya bentuklah keikhlasan. Olehnya yang keempat adalah takut. Ini juga pokok sih rupanya. Kalau ini takut yang keutamakan. Karena takutnya akan membawa hasil kepada terhindar daripada dosa-dosa, dan juga akan membawa getanyo kepada terbentuk perasaan raja. Urang menyona rasa takut nyohan mudah dan dosa. Karena rasa takut dia itu akan mempersiapkan bekal untuk menghadapi hari pembalasan, hari penghisaban, hari akhirat. Nyo akan dipersiapkan karena ada takut. Kan karena takut ke kubur nyo getanyo jemun bak tak persiapkan amalan untuk masuk kubur. Kubunya baik tak anggap itanya menang-menang. Sehingga kepegah menjalan kitab Jamul Fawaid,
apabila kita mengetahui bagaimana alam kubur, yang sebenarnya getanyuhan akan bercita-cita untuk mati. Yang kejut baik sagai-sagai getanya bercita-cita untuk mati karena bahaya luar biasa ini. Karena tanya kadang-kadang kalau sanggup untuk mati. Walaupun baik na je tak pegah orangnya, dak menjadi meninggal nunggu ni. Karena masalah macam-macam bertubi-tubi dalam dunia yang kan. Waktu mati juga kakak, atau kodeh ke. Orangnya tak pegah je pasukan berani mati. Tok kodeh tidak berani lagi. Baik dia tanya berani, kalau tak berani tok kodeh. Karena pakon, tanya hadepu kadang bara api dalam kuburannya. Kadang dalam kuburnya adalah krung daripada api, krung daripada nanau, krung daripada darah. Tanya hadepu yang baik tak angkat ditanya lagi tak kalan mana laju urang waktu dicabut nyawa oleh Malik Maut, mereka itu telah pergi sejauh-jauhnya. Baik tak kehinan duduk di rumah, dia itu telah diberangkatkan kepada tempat yang cukup jauh. Kalau dalam dunia tinggal mau tanya orangnya tak bedah tak berangkat dah tajak Kanada, tajak Amerika, rasa jauh di kajak. Tapi urang yang akan meninggal baik tak fikir enan cukup jauh, mereka merasakan haru-hara yang luar biasa. Sakit mati mentang kasib tu Nabi Muhammad tentang watai sakaratul maut putra gebegah, ya Allah sengkira lun tupu lagi nyo modal sakit, sungguh akan lun berdoa ki bancara baik nabi ke umat lun dirasakan lagi sakit. Bah seluruh sakit-sakit yang dirasakan oleh mereka nabi kelung mentang yang sakitnya sakaratul maut. Dan meh nabah dalam syair Aceh kana geun kan tam dak misi kambing gepluk yuh udip lebih lom sakit nyawang gihilang. Nyawang watai tarik ni malaikat nyan adalah lagi binatang talak watai udip tak perlu tu bagaimana rasa sakit, namun lebih sakit dalam sakaratul maut. Maka yang tanda pegang putra adalah benar rasa takut karena orang berani melanggar larangan Allah, gepubut larangan Allah dan getinggai perintah Allah karena hanaya. Itu karena hanaya. Tapi menyokana ya kepada alam kubur, ya kepada siksaan Allah, wataya kepada alam kubur mempersiapkan bekal, wataya kepada siksaan Allah meninggalkan maksiat-maksiat. Nyokunyo pendorong paling kuat. Nyo sebagai cambuk untuk perbedah tanyo daripada keterpurukan kelalaian. Lalai getanyo dalam maksiat, lalai getanyo yang but-but sia-sia. Nyo cambuk nyo takutnyo. Cuma menyahadah bentuk perasaan takutnyo pi hanjut sin. Nyo penting lagi bab-bab khauf dia kepegah. Maka yang pertama ilmu, yang kedua amal, yang kedua ikhlas dan yang keempat takut. Put macam nyo modal untuk mendapatkan bahagia akhirat, untuk mendapatkan fasilitas yang hebat, balasan yang hebat ba Allah. Dan hendaklah diketahui pula pertama-tama tarik jalan, yakni diketahui dahulu daripada jalan akan jalan, daripada berjalan akan jalan. Tigolom katanya berjalan juga harus tahu teh jalan ni. Dan jikalau tiada maka di dalam buta tuli. Apabila anak tak tepu jalan, kakek tanya buta, tanya kakek tuli ke kan. Makanya sebelum kita berjalan lebih jauh harus kita ketahui mana jalannya. Artinya sebelum jauh kita berbuat ibadah, maka harus kita tahu jalan berbuat ibadah. Itulah ilmu. Gejib punya kengai ilmu sapukan. Makanya kita pegah bunuh tanam ita saleh ba ilmu yang kentruk tu kepada saleh, tapi truk katanya kepada salah. Ilmu tahana apa ni tanam saleh teman. Kemudian watakana ilmu ia amalkan dengan ilmunya, beramal dengan ilmu. Yang kerja urung awal ni kalian, urung saleh awal, ilmu watakana bukan dijadikan sebagai bahan perdebatan. Kan untuk pedih cara. Ilmu kana kan untuk pedih cara ilmunya. Kan untuk dijadikan sebagai bahan untuk tak berdebat, tak kalahkan kau mana. Tapi dengan ilmu itu menambah dia taat kepada Allah. Dengan ilmu itu menambah dia dekat dengan Allah Ta'ala. Dan jika tiada menyokon diamalkan ilmu itu, maka iaitu orang mahjub kekal, kakak orang terhijab. Ilmu enak saja tetapi bukan diamalkan, yang dipraktekkan akhlak-akhlak tercela dengan Allah Ta'ala jauh. Nyomenan mereka itu adalah orang-orang terhijab, mereka itu adalah orang-orang terdinding daripada Allah Ta'ala. Kemudian watakana ilmu dan kita amalkan, ikhlaskan amalnya. Ini ikhlas juga penting, ikhlaskan amal. Ingat aju, tanya tetap puput kebaikan apakah dalam keadaan ikhlas ataupun dalam keadaan ria. Punya kebaikannya nak habis watai sijum, punya ikhlas sijum, ria sijum sih. Maka punya memang ikhlas sijum, ria sijum, hendaknya yang ria abuno sijum tak balik aju ke ikhlas. Kan sijum tak habis watai. Apabila tanya puput habis watai si kaurau. Punya dalam keadaan ria si kaurau si habis. Ikhlas si kaurau si. Jadi balik aju dari ria abuno kepada ikhlas, selesai. Cuman bak tua ditanya hanak gadah ingat tu sehingga hanak terbalik-balik watai kaluh baru ingat tu oh mata pubut bunuh kakak dalam keadaan ikhlas nya hanak pak tak bentuk le niat sebab ji tengah tak pubut je tadi tapi punya kaluh hanak le ke
niatnya jut ta niat segolom tatameng jut wate awai tatameng jut kata tameng dalam ibadat dalam kebaikan jut wate yang tadi tapi mio kalu hanali dan jikalau tiada munyokkan lagi nyan dan ikhlas maka yaitu orang yang rugi kakejik rugo tanya hai ibadatna tapi hana hasil perteh tanya urung mugo hasilna tapi mandum-mandum han dapat tangui ka basah ke kaya ka putakeun ka gagal panen dah kena kemudian senantiasa ia takut Allah beramal Allah ikhlas dan benar rasa takut dan pelihara daripada kebinasaan hingga dapat tempat aman berterjaga daripada kebinasaan hingga dapat tempat amannya hanya kita jaga daripada kebinasaan nyu tentu dengan sebab nak takut dengan sebab na ya tu insyaallah terjaga katanya hingga didapat tempat aman hingga didapat karena senantiasa dijaga daripada takut daripada kebinasaan aman sehingga ji akan merasa aman ataupun makna aman ini jadi berhut dalam aman sebab menyurut dalam aman pi bahaya aman tehnya aman merasa seolah-olah maksud yang dia kerjakan hana gajaran sapu ba Allah nyupi bahaya hanya bahaya yo lagi hidih geberah kena hana khauf yang na rajak menteng itanyo hana rasa takut hana rasa yang na harap menteng jadi hana masalah hadat berbuat dosa nyen anggapan tu pakan hana masalah karena Allah Maha Pengampun Allah akan gampun ubeina lejut dosa yang dah berbuat Allah tetap gampuni puya ada demam nyen adalah dalam aman pakan karena hana khauf karena rajak menteng yang keji anjak rajak menteng keji benar diiringi oleh khauf benar diiringi oleh takut dan jika tiada apabila kan lagi nyan kena ikhlas ya kan kena pelihara daripada kebinasaan maka adalah ia daripada orang yang kena tipu daya kakeh gaknya orang yang kena pengut orang yang tertipu daya bukan pakan karena ibadahnya tetapi dia itu dalam berbuat ibadahnya tanpa ikhlas karena bak bentuk keikhlasan juga nyohe karena pakan baru ged amal katanya yang ke benar ikhlas pakan menyohana ikhlas hana ged amal katanya ged tamsilkan bagikan tubuh yang hana nyawang hana faedah tubuh baik telaga baik tari je nyawang tanpa fungsi tubuhnya teman begitulah amal yang tanpa ikhlas hana fungsi sapu hana manfaat sapu yang kejit sikret je katanya bertasbih uronyo benar keikhlasan nyen apa pahala Allah ulun bibiraya kebaikan yang terpubut hana terbentuk ikhlas ka bacut tu sesungguhnya telah benar kata Zunnun rahimahullah ta'ala bermula makhluk sekaliannya mati melainkan ulamanya dan ulama sekaliannya tidur melainkan orang yang beramal mereka itu dan beramal mereka itu sekaliannya tertipu mereka itu tertipu daya mereka itu tertipu daya mereka itu melainkan orang yang ikhlas mereka itu dan orang ikhlas mereka itu atas ketakutan yang amat besar urung ikhlas mantang perle kepada takut yang raya supaya enggak selamat meno kena pegah le Zunnun al-Misri makhluk kepegah sekaliannya mati le gedanya mandum-mandum lagi urung mati nya makna mati laksana mati lalai kayaknya mati hana tepu sapu melainkan ulama urung alim karenanya urung kana ilmu urung alim ya hana mati urung yang na ilmu kah cuman walaupun hana mati kene urung kana ilmunya ulama itu sekaliannya tidur urung wate kana ilmu nyo laksana urung tengok sit tapi kan lele urung mati yang kerja punya ilmu hana nyo persih urung mati kah wate ilmu kana kau dep tapi mantang tengut ke kira ilmu kana nya lagi urung tengut kah hanse berarti kan dengan ilmu mantang melainkan orang yang beramal mereka itu kan beramal buta beramal ngak baik hitungut ilmu kana tapi tanya hana tak beramal nya bagaikan urung tengut ke walaupun hana mati tapi wate kata beramal nyo baru maka mereka itu baru hana anggap tidur apabila mereka itu beramal mereka itu dan yang beramal wate kagak beramal nyo mereka itu tertipu daya kena pengut si kadang-kadang dengan amalnya melainkan orang yang ikhlas berikhlas nyo baru hana tertipu daya dan orang ikhlas mereka itu atas ketakutan yang amat besar urung ikhlas pun nyo manteng ketakutan yang amat besar golon tentu selamat ya kan
ikhlasnya ikhlas. Kadang-kadang pi kalau tentai selamat munyo hana khauf bunuh ke begah. Benar saya tu memang kana juronyo tak pubuk ibadat kepada Allah dan kana ikhlas. Tapi terjamin getung nyalap cukup ikhlas tak pubut karena Allah Taala. Apakah terjamin atau yang tak pubutnya getung oleh Allah golong tentai hinukuh perlelong kepada takut. Sama dengan ujung-ujung ji khaufnya kalau setiap saat kita praktekkan supaya baik ujub tu, supaya ngak baik ria tu, supaya ngak baik tercelah amal katanya. Pentingnya. Karena ubi'na je tak nak pubut, hak terjamin Allah Taala getung. Hak terjamin cuma harap tak kan? Allah Taala supaya bergetung. Ya, nyu kaji eno mentang kata muallif radhiyallahu anhu, afallahu anhu. Ya, yang banyak mentang yang ke pembahasan masalah balasan yang dijuk oleh Allah Taala ke orang yang saleh, yang taat. Hak taat memang buat dapat timang ilmu, amal, ikhlas, benar lem khauf olehnya lem. Hansip ngata pubut-pubut mentang, hansip ngata minta ilmu mentang, hansip enan. Olehnya bujung-ujung ji benar rasa khauf, hinang ke baru gad. Yang kejut je kurang pemimpin mentang tak menyona ilmu mentang, taat mentang, tapi hana takut, yang bahaya ada ujung ji. Pula modal koknya cara mentang-mentang, tapi hana ya kepada Allah Taala, nya rela tiba atu nang gero. Ada tengok dalam rumah tangga ke menanti, kok jarang-jarang kepala keluarganya, tapi hana ya kepada Allah Taala, nya golompah sih udik dalam keluarganya. Tapi saat dia takut kepada Allah Taala, nya anak-anaknya akan diarahkan kepada yang baik. Bahkan karena rasa takut. Ya, kan cara mentang, yang ke cara mentang hana takut nanti modalnya untuk udik. Pula sih memang hana sempurna aja. Ilmu tan saputannya tidak lebih elok. Ya, kiban. Caranya dikuliah bahwa surga bagi orang kafir. Ya. Dunia surga ke orang kafir. Ya kan? Pasti senang, paling senang. Ya. Apa yang buat kita dalam surga tengok tak dia mencontoh dia tak ada. Ya. Kafir Katuh nikmat Allah. Ya. Jadi yang ke kita bagaimana surga ke orang kafir, kipakan geken surga ke orang kafir dunianya karena tinggal je hana tempat li. Karena waktu sakaratul maut ji yang keji kada azab yang mengerikan keji sehingga waktu dirasakan yang bahwa dunianya ke sebagai yang je kenikmat keji. Sebab je hana sapuna dia ke tengok. Akhiratnya je ke penjara bagi ji. Nyo tanya nyo penjara kan? Yang surga akan tinggal surga kita tanya. Adapun dunianya penjara bagi tanya. Bahkan enggak anggap penjara karena nikmat Allah yang hebat yang tanpa batas tinggal. Munyo menar tetaingan ke dunia rupanya terpenjara katanya. Nikmat takkan ubi'na lejit mantang rendah banding nikmat yang dalam surga. Makanya hudip katanya sebenarnya bagaikan dalam penjara. Golong sip mantang di tinggal baruna gebil Allah. Makanya baik terpengaruh. Mita lakukan sesuatu di dalam penjara ini untuk mendapatkan surga di akhirat. Tanya yang tujuan ni. Baik watai gebi mana oleh Allah Taala kadok itu yang nikmat beo. Padahal meyum tadi. Allah Taala kahana meyum pi. Saya kira gepegat meyum oleh Allah Taala gepegah musabah apa dah kan ubi ukuran gehan bulai lat-lat tadi. Musabah tegoi hang bijak kafi. Saya kira meyum. Nya tanda hana meyum pi. Salah sabah daripada makhluk yang dicipta oleh Allah. Oleh dicipta yang hanya pandang dengan pandangan rahmat Allah ke dunia juga. Dunia kan perkara-perkara yang sia-sia yang hanya faedah untuk akhirat, ucapan, perbuatan, makanan, tempat tinggal, pakaian, segala macam yang hanya faedah untuk akhiratnya kan dunia ke. Walaupun itu halal, tapi kan pandangan rahmat ba Allah Taala. Tandanya hanya meyum gitu. Walaupun bangsa yang talit orangnya yang hanya meyumnya, yang jika putus silaturahmi bak repah yang hanya meyum, tapi harus tahu nya hanya harga ba Allah Taala. Yang kecil yang harga menunjukkan amal akhirat yang tapu hana harga apa Allah. Dengan ilmu amal iman tu. Kah? Wallahu a'lam bissawab. Sallallahu ala Muhammad sallallahu